Pemilu 2024 tidak hanya meninggalkan kisruh perhitungan suara. Pesta demokrasi 5 tahunan ini juga kerap meninggalkan cerita pilu bagi mereka yang gagal melaju ke Senayan. Tak sedikit dari mereka terpaksa harus menjalani rawat inap di rumah sakit khusus kejiwaan lantaran mengalami stres berat. Di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta Barat, sedikitnya ada 5 orang tim sukses calon legislatif mendaftar untuk menjalani konseling. Di klinik spesialis kesehatan jiwa RSUD Taman Sari telah menyiapkan sejumlah ruang rawat inap hingga pendampingan psikologi dan psikiater jika kelima calon pasiennya terindikasi mengalami gangguan. Tak hanya RSUD Taman Sari, RSUD Brebes juga menyiapkan sejumlah ruangan bagi caleg yang mengalami stres akibat tidak lolos menjadi anggota dewan. Ada 3 kamar khusus yang disiapkan di ruang Dahlia bagi caleg yang mengalami depresi, termasuk telah menyiapkan 2 dokter kejiwaan. Sementara itu di Padepokan Al Bustomi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sejumlah caleg hingga tim sukses yang diduga mengalami depresi terus berdatangan. Setelah 2 orang tim ses caleg mendatangi Padepokan lantaran mengalami tekanan hebat pasca kekalahan calegnya, Padepokan Bustomi kembali kedatangan pasien. Bersama tim suksesnya, Saifuddin Zuhri, caleg dari Dapil 3 Kota Cirebon ini, mendatangi Padepokan Al Bustomi. Caleg tersebut mengalami tekanan pikiran hingga kesulitan tidur pasca penghitungan suara. Bahkan salah satu tim sesnya yang merupakan donatur pemenangan terus meracau dan meminta Saifuddin segera dilantik di kursi wakil rakyat. Dari Jakarta, Brebes, Jawa Tengah, Cirebon, Jawa Barat, Arif Budiman Saputra, Trihandoko, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Dikasihkan sama orang-orang, nih. Kalau kita lihat kan ya rumahnya, kursinya, itu memang kayaknya waduh wah-wah dan mahal-mahal. Tapi masa ngasih sumbangan ke masyarakatnya terus langsung harus kayak stres begitu. Harusnya juga sebelum nyalek kan juga udah tahu resikonya ya. Sebenarnya ada menang, ada kalah gitu kan. Dan nampaknya juga nampaknya Mi, ini caleg-caleg ini pasti berobat juga ahlinya. Antara ke dokter atau ke psikiater atau ke pengobatan alternatif. Tapi saya apresiasi dulu dong. Kenapa? Karena di beberapa rumah sakit pun juga saat ini bergerak aktif untuk mereka mempersiapkan ruang-ruang bagi caleg-caleg stres ini yang ingin berobat dan mungkin menjalani rawat inap juga. Nah, itu dia. Pagi hari ini juga kita sudah kehadiran psikiater, sudah ada Dr. Waskita Rohan. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Sehat, Dok? Sehat? Sehat. Wah, untuk psikiater kita tanya dulu satu, sehat Bu. Pasti sehat ya. Sebelum kita berbincang lebih banyak, kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau apa informasi yang akan diberikan oleh rekan kami Fatima Albar. Itu tadi yang saya bilang. Jadi RSUD Taman Sari di Jakarta Barat ini sudah mempersiapkan. Ya. Gitu ya Fatimah ya. Iya, Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa, memang usai pesta demokrasi atau pemilu ini ada sebuah fenomena yang biasanya kerap terjadi, yaitu partisan pemilu ini bermunculan di mana para caleg maupun tim ses ini mengalami stres maupun depresi berat. Nah, saat ini saya berada di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat, di mana RSUD Taman Sari ini menggelar sebuah screening kejiwaan hingga penyuluhan kesehatan mental hari ini pada pukul 9 nanti. Dan saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana situasi di RSUD Taman Sari ini, di mana saat ini saya sudah berada di aula yang akan dilakukan screening kejiwaan tersebut maupun penyuluhan. Dan ini tepat masuknya di mana di sini nanti akan dilakukannya pendaftaran, kemudian juga dilakukannya tensi kepada para penyuluhan. Untuk informasinya memang sudah ada 95 pendaftar, di mana memang sudah tercatat ada sekitar 4 petugas KPPS yang mendaftar dan juga ada 11 para tim ses calon legislatif yang ikut mendaftar dalam penyuluhan screening kejiwaan ini. Dan memang di sini juga nanti akan digelar sebuah tes HRV denyut jantung untuk men-screening awal kejiwaan dari para pendaftar. Dan nantinya usai dilakukan screening juga akan dilakukan penyuluhan gratis oleh beberapa dokter, psikiater dan juga spesialis kejiwaan di tempat
tepatnya di belakang saya ini nantinya pada pukul 9 akan dilangsungkannya penyuluhan. Dan memang dapat kami sampaikan di RSUD Taman Sari ini tercatat sudah ada 4 petugas KPPS yang mendaftar, kemudian juga ada 11 tim ses calon legislatif yang mendaftar untuk ikut penyuluhan ini. Nantinya bila memang pada saat screening ditemukannya permasalahan yang lebih lanjut, diperlukannya penanggulangan yang lebih lanjut dari RSUD Taman Sari, akan lebih ditingkat lanjutkannya penanggulangan masalah kesehatan mental tersebut ke para caleg-caleg maupun tim ses yang berperan dalam kemenangan calon legislatif pada pemilu ini. Dan dapat kami informasikan juga memang dari 95 orang ini memang belum semuanya teridentifikasi para caleg-caleg tersebut maupun tim ses yang terdaftar. Nantinya akan di-screening lebih lanjut siapa sajakah yang memang bagian dari partisan pemilu, melalui petugas pemilu, tim ses pemilu maupun para caleg itu sendiri. Nantinya akan di-scanning lebih lanjut dan juga akan disampaikan kepada masyarakat memang terdata berapa banyak sih di daerah Jakarta sekitarnya yang ikut turut mendaftar dalam penyuluhan kesehatan mental maupun screening kesehatan mental tersebut. Nanti kita akan tunggu berapa banyak penyuluhannya, berapa banyak para caleg-caleg tersebut yang daftar yang memang membutuhkan perawatan medis langsung. Namun juga di RSUD Taman Sari ini juga menyediakan spesialis kejiwaan di mana bisa mendaftar secara langsung ke spesialis tersebut untuk ditindaklanjuti. Dan jika memang dibutuhkan lebih lanjut akan dilanjutkan ke rumah sakit yang memang memiliki peralatan lebih memadai. Sementara itu Arif Fadil Kamarati kembali ke studio. Baik, terima kasih. Fatimah Terima Albar. kasih. Tadi dikatakan itu baru satu rumah sakit loh, 95 yang sudah mendaftar walaupun belum menjalani screening. Ya. Apakah juga mengalami gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Kita langsung tanyakan ke dokter waskita kalau melihat apa sih sebenarnya gejalanya. Terus apakah memang setiap pemilu selalu banyak nih caleg yang mengalami gangguan kejiwaan, depresi, stres dan lain-lain? Oke. Mungkin begini ya. Kita juga masih lihat bahwa orang-orang yang depresi itu biasanya kan mempunyai harapan ya, bahwa dia akan menjadi terpilih keinginannya dan lain-lain, dan mungkin juga lingkungan sudah melihat dia dan lain-lain. Nah, begitu harapannya tidak tercapai, seseorang pasti ya, kita manusia normal pasti ada kecewa. Nah, teman, orang menyikapi kecewa itu macam-macam. Ada yang bisa dengan legowo, menerima. Ada yang bisa nggak terima, tapi masih terkontrol. Masih oke. Tapi ada juga yang terus larut dalam kesedihannya terus. Nah, itu yang nggak boleh. Karena lama-lama depresi makin dalam itu yang nggak baik. Itu yang nggak boleh. Oke, tapi gejalanya apa? Sedih terus-terusan, marah, ngamuk. Ada yang emosi loh. Ada yang emosi kayaknya. Betul. Jadi gini, biasanya kadang-kadang pertama bisa bentuk marah-marah ada. Kedua, kadang-kadang kalau yang kebetulan kepribadiannya introvert, dia malah menarik diri. Dia nggak mau keluar dari kamar, Tadi itu ya. tidak mau makan. Yang biasa aktivitas dia bekerja atau mengajar atau misalnya aktivitas lainnya tidak dilakukan lagi. Dan ini biasanya kalau memang menurun drastis dan kita amati dalam 2 minggu ini kok perilakunya jadi berbeda banget dengan biasanya. Berarti ini mulai ada tanda-tanda bahwa orang itu mulai ada depresi. Dok, dari beberapa pengalaman, ada pengalaman nggak dok? Mungkin bisa bercerita kepada kita juga nih dok. Iya. Jadi pengalaman orang-orang yang ya terutama yang berhubungan dengan caleg-caleg ini politik ya. Jadi orang-orang itu mungkin biasanya sudah mengeluarkan biaya banyak. Kemudian belum lingkungan, energi, waktu dan lain-lain. Dan juga itu biasanya terus kalau sudah mulai menurun biasanya keluarga yang mengkonsultasikan ke psikiater bahwa ini ada sesuatu, mulai ada perubahan. Karena kadang-kadang si orangnya sendiri tidak menyadari, apalagi masih depresi ringan, dan biasanya tidak mau berobat. Apalagi kalau sudah tambah berat, lebih nggak mau lagi kadang-kadang ya. Karena kita harus bedakan juga antara depresi dengan depresi berat, di mana nantinya akan kadang-kadang orang-orang stigma kalau ke psikiater itu dianggapnya gila. Padahal kan belum tentu, mungkin cuma depresi ringan aja. Cuma orang udah stigmanya besar. Yang pengalaman dokter pernah handle atau pernah tangani? Tahun berapa gitu dok? Tahun berapa? Itu masuk kategori apa? Ringan, sedang, atau berat? Begitu jadinya. Begini, yang ringan sedang banyak.
Ada kadang-kadang tetap kontrol ya, terutama ke teman-teman kita yang di rumah sakit jiwa pemerintah ya, itu yang bisa ya, swasta juga ada. Nah kalau yang sudah berat biasanya kita rawat karena dia ada pikiran-pikiran bunuh diri. Artinya ada, Dok? Ada kadang-kadang. Jadi dia makin merasa udah nggak berguna, nggak bisa apa-apa. Asumsi publik itu, Dok, kan kalau yang namanya calon legislatif, itu kan biasanya kan intelektualitasnya kan tinggi. Betul. Tapi kok memilih jalur untuk mengakhiri hidup gitu loh ya ibaratnya. Justru kadang-kadang orang yang intelektual tinggi itu bebannya lebih besar, Pak. Karena saya ini orang-orang yang baiklah dalam artian segala macamnya ya. Ya. Begitu terpuruk dia nggak bisa tahan, Pak. Ada beberapa orang yang begitu. Tapi bisa sembuh total, Dok? Kalau hanya depresi ringan saja bisa sampai sedang ya. Oke. Tapi kalau sudah berat harus hati-hati. Ya. Baik. Ini ada satu juga kasus yang kita temui di Cirebon ya. Nanti kita akan sapa di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi pemirsa. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum melanjutkan perbincangan, kita juga akan berbincang dengan Ustadz Ujang Bustomi, Siapa ini? pimpinan Padepokan Anti Galau, yang sudah bergabung bersama kami. Kita juga akan mengulas bagaimana pengalaman dari Ustadz untuk juga membantu Menangani secara atau spiritual, menangani gitu ya. secara spiritual caleg-caleg yang stres. Selamat pagi, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustadz Ujang. Assalamualaikum. Waduh, Ya, suaranya kurang jelas ya. ya, Ustadz, suara kita sudah bisa terdengar dengan jelas? Sudah jelas. Sudah, baik. Ustadz Ujang, boleh sedikit bercerita bagaimana Anda menangani para caleg yang stres ini, seperti apa? Ya, kalau cara-cara saya ini sangat pertama saya cukup itu metode air putih yang sudah dilakukan. Kedua itu adalah Iya, cara kita kesulitan ya. Kita perbaiki nanti komunikasi kita dengan Ustadz mungkin karena ada feedback sepertinya ya. Komunikasi kita dengan Cirebon nih. Ya. Baik, saya kembali lagi ke Dokter Waskita deh. Dok, kalau tadi Dokter Wisma mengatakan bisa disembuhkan. Metodologinya apa tuh, Dok? Oke. Selain mungkin perawatan, ada asupan terapi atau obat treatment juga khusus kah? Atau nggak? seperti apa, Dok? Ya, jadi gini, kalau memang kondisinya masih ringan, kita bisa melakukan namanya psikoterapi. Psikoterapi, apa itu yang dilakukan di psikoterapi? Nah, psikoterapi itu kita mau mengingatkan ke dia bahwa kondisi kenyataan dengan fantasinya misalnya berbeda. Berbeda, ya. oke. Kita jelaskan memang tidak mudah, Ya. kita perlu waktu tuh. Mungkin beberapa kali pertemuannya dengan pengertian-pengertian ke pasiennya. Nah, tapi kalau memang dari kondisi ringan, sedang, berat ini sampai waktu tertentu masih belum bisa teratasi, kita memang harus memberikan obat-obatan, membantu sebagai kalau misalnya depresi ya antidepresi kita berikan. Apakah ada cemasnya menjadi panik dan lain-lain, kita berikan anti panik dan lain-lain kita perlukan. Tapi kalau sampai lebih berat, kita juga memberikan obat yang khusus, misalnya muncul halusinasinya, muncul jadi paranoidnya, itu kita berikan obat khusus. Tapi itu juga. berarti sudah level gangguan kejiwaan ya? Atau Kalau itu gimana? berat, sudah menjadi Sudah berat ya? mulai menjurus ke gangguan kejiwaan berat ya. Itu bisa harus diobati dan ditangani serius. Tapi ada yang sampai dirawat di rumah sakit jiwa dan lain sebagainya, Dok? Ada, kalau perlu memang kalau kondisi-kondisinya jelek ya, misalnya mulai nggak bisa tidur, mulai pikiran bunuh dirinya makin berat atau cemasnya berlebihan. Membahayakan lingkungan, Dok? Nah, bisa membahayakan lingkungan, misalnya marah-marah hebat, dengan keluarga mungkin menjadi nggak terkendali, misalnya marah-marah, lempar-lempar barang, dan uncontrol banget. Nah, itu kita harus rawat. Dari data, Dok, yang diserap dari pasien langsung atau mungkin pendamping pasien dalam hal ini keluarga begitu ya, untuk konteks caleg yang mengalami kondisi depresi berat begitu, apa sih, Dok, yang dikeluhkan? Apakah memang keluar uang? Tadi kan kalau salah dokter kan juga sudah menyebut ya. Berapa tuh, Dok, yang habis dikeluarkan oleh si caleg ini gitu sehingga membuat dia akhirnya Stres. depresi berat Ya. gitu. Kadang-kadang mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya. Kadang-kadang bisa sampai rumahnya digadaikan, mobilnya mungkin dijual, mungkin tanah dia di ini. Jadi kalau sampai
betul-betul itu biaya tidak kembali, itu kan tekanan ekonomi yang besar. Oke. Untuk keluarga jadi morat-marit karena kehidupannya jadi kacau kan. Nah itu sangat stres banget, dan itu kadang-kadang seharusnya mereka sudah tahu sih memprediksi itu, tapi begitu kenyataan betul-betul ada, Baru. ternyata dia baru Rasa, sadar, ternyata ya. ada nih kejadiannya. Jadi baru Tapi mulai. perlu screening di awal seperti yang caleg-caleg di RSUD tadi nggak? Betul, saya pikir itu betul. Dari screening itu sebetulnya untuk mempersiapkan si caleg lebih awal lebih baik. Ya, di akhir juga kalau memang ada masalah, di screening supaya kita melihat apakah ini ringan, sedang, atau berat. Mungkin kita juga harus screening ke dokter ya nanti ya. Setelah kita tuh. Enggak, penting juga tuh kita berdua nih perlu juga screening ke dokter ya, karena di program-program kita inilah terjadi Banyak benturan-benturan. benturan-benturan. Terima kasih banyak dokter. terima kasih, Kita dokter sudah Waskita. hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Sukses untuk Anda, Dok. Ya, terima kasih. Oke lah, sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, kita ingin ingatkan pemirsa untuk menyaksikan kabar utama pagi setelah Ya. Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.